Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semua? Sehat selalu, ya. Apa sih perbedaan surat undangan klarifikasi dan juga surat panggilan dari pihak kepolisian? Nah, ketika orang mendapatkan surat-surat ini, ya tentu mempunyai rasa takut, ya. Ada rasa panik, gelisah dan lain-lain, ya. Nah, surat ini ya tentu mempunyai tujuan dan makna yang tidak sama. Padahal surat ini ya dua-duanya merupakan produk institusi kepolisian, ya. Nah, jadi setiap orang yang merasa dirugikan ya tentu punya hak untuk lakukan penuntutan baik secara pidana maupun perdata. Nah, tapi kalau ya dia melakukan penuntutan secara pidana, maka dia harus membuat laporan kepolisian, ya, membuat laporan. Nah, jadi ketika seseorang mendapatkan surat, baik itu surat undangan klarifikasi maupun surat panggilan, nah berarti perkaranya yang merupakan perkara pidana, ya itu ya. Nah, jadi dia membuat laporan nih, ya, korban atau si pelapor. Nah, ketika dia sudah membuat laporan, maka akan ada tindak lanjut terhadap laporan tersebut, ya. Nah, jadi untuk memulai rangkaian atau proses untuk mengungkap apakah peristiwa yang dilaporkan ini ya merupakan perbuatan pidana atau bukan, maka dilakukanlah proses yang namanya penyelidikan, ya, atau istilah hukumnya biasa disebut dengan lidik, ya, atau penyelidikan. Nah, kalau sudah masuk dalam tahap penyelidikan, ya jadi untuk mengetahui ya apakah peristiwa tersebut merupakan peristiwa pidana atau bukan, maka dipanggillah setiap orang ya yang diduga ada kaitannya dengan peristiwa yang dilaporkan. Nah, diundang pihak-pihak tersebut, ya, siapa-siapa saja yang diduga mengetahui peristiwa tersebut, ya, itu yang disebut dengan undangan klarifikasi, ya, untuk diminta hadir memberikan klarifikasi, memberikan keterangannya terkait peristiwa yang dilaporkan. Nah, itu ya teman-teman, ya. Jadi nah, ketika undangan klarifikasi itu dikirimkan kepada setiap orang, maka ya itu masih dalam tahap proses penyelidikan, teman-teman, ya. Nah, jadi proses penyelidikan ini adalah untuk mencari tahu, ya, rangkaian kegiatan pihak penyelidik untuk mencari tahu apakah peristiwa yang dilaporkan tersebut merupakan peristiwa tindak pidana atau bukan. Nah, kalau bukan, maka ya laporan tersebut tidak akan ditindaklanjuti. Namun apabila, nah ingat ya, namun apabila perbuatan tersebut merupakan perbuatan tindak pidana yang dikuatkan dengan dua alat bukti yang cukup ataupun bukti permulaan, maka ya perkara tersebut, ya perkara yang dilaporkan itu akan naik pada tahap penyidikan, ya, atau istilahnya dengan sidik, ya. Nah, kalau sudah tahap penyidikan ini, ya jadi tinggal mencari siapa pelakunya, siapa yang membuat atau melakukan perbuatan tindak pidana tersebut. Nah, kalau sudah diketahui, maka akan ditetapkan menjadi tersangka. Maka terlebih dahulu, kalau proses itu sudah naik pada tahap penyidikan, maka pihak-pihak yang diduga ada kaitannya dengan peristiwa yang dilaporkan akan dilakukan pemanggilan terhadap mereka, yaitu ya diberikan surat panggilan. Nah, itu ya. Nah, jadi kalau orang sudah dikirimi surat panggilan pertama, lantas dia tidak datang tanpa konfirmasi atau alasan yang jelas, maka akan dikirimkan lagi surat panggilan yang kedua dan ketiga. Kalau juga tidak datang, maka ya tim penyidik akan melakukan pemanggilan paksa, ya, pemanggilan paksa terhadap orang yang tidak datang tanpa alasan yang jelas. Nah, ingat ya, jadi surat undangan klarifikasi itu ya berarti proses hukum masih dalam tahap penyelidikan. Dan ingat,
proses penyelidikan itu ketika kita tidak datang saat diundang untuk memberikan klarifikasi, ya tidak ada akibat hukumnya, ya tidak dijemput paksa, ya walaupun kita tidak datang tanpa info atau tanpa kabar. Nah, lain halnya kalau ya surat undangan sudah diberikan, artinya itu sudah pro justisia, demi keadilan, ya maka wajib untuk dihadiri. Kalau tidak dihadiri, ya maka ada akibat hukum, ya. Surat panggilan itu sifatnya memaksa. Kalau kita tidak datang, maka ada akibat hukum di sana. Maka dari itu ya hadir, ya baik itu surat undangan klarifikasi maupun surat panggilan, ya sebaiknya harus dihadiri ketika memang menerima surat panggilan atau undangan itu, biar tahu, biar paham, ya duduk perkaranya, kasus apa yang sedang dilaporkan. Nah itu ya teman-teman ya. Nah kalau misalkan tidak mau datang, maka sampaikan alasannya kenapa kemudian tidak datang, ya disampaikan ya alasan-alasannya apa, ataukah mungkin minta dijadwalkan ulang, di reschedule apabila ya bertabrakan dengan waktu pekerjaan misalkan, ya jadi bisa di reschedule. Yang penting komunikasi dengan baik dengan pihak penyelidik atau penyidik, ya. Nah jadi itu ya teman-teman ya, perbedaannya undangan klarifikasi berarti proses hukumnya masih dalam tahap penyelidikan. Nah sementara surat undangan surat panggilan diberikan itu ya ketika perkara itu sudah naik pada tahap penyidikan. Nah itu teman-teman kira-kira ya. Jadi demikian apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat.